Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Ciri khas dalam karismatik adalah khotbahnya harus panjang. Kalau belum panjang itu belum karismatik. Nanti dites apakah Anda memang karismatik sungguhan atau jadi-jadian, itu dilihat. Kalau khotbahnya mulai panjang Anda gelisah, lebih baik jangan misa karismatik gitu ya. Anda nggak cocok masuk di sini. Maka saya tes ini khotbahnya agak panjang pada malam hari ini. Supaya panjang saya harus turun ke bawah. Saudara-saudari yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Nah, ciri kedua adalah karismatik itu harus dekat dengan umatnya. Isi itu nggak penting menurut para karismatik ya. Yang penting itu pernah mendengarkan sabda Tuhan gitu ya. Tapi ya tadi sekali lagi, apakah Anda itu orang karismatik sungguhan atau enggak? Karena saya ini karismatik sungguhan. Saya mulai SMA itu sudah karismatik, sehingga tahu betul karismatik itu model macam apa gitu ya. Kadang-kadang orangnya baik sekali, kadang-kadang yang penting telinganya itu senang. Kalau telinganya sudah senang, enggak peduli isinya apa biasanya. Masalahnya itu untuk menyenangkan telingamu itu yang susah. Nah, sekarang mari kita lihat sabda Tuhan hari ini. Menurut Anda, apa yang menarik dari sabda Tuhan hari ini? Ayo, siapa yang... Kalau lemes-lemes sih jangan karismatik ini ya, lemes-lemes ini ya, ditanyai mulai enggak jelas, mulai bingung sendiri, terus kemudian menunduk ditanya. Orang karismatik matanya menyala-nyala. Karena apa? Penuh Roh Kudus. Hah? Apa yang apa, Bu? Jangan padamkan roh, itulah jawaban orang karismatik. Kadang-kadang enggak nyambung gitu ya. Jangan padamkan roh. Memangnya kamu tahu roh itu seperti apa kalau tidak boleh dipadamkan itu? Nah, baiklah kalau gitu. Yang menarik sekarang ini, menurut saya yang pertama yang harus muncul di hati Anda adalah saya memiliki kerinduan untuk bertemu Tuhan. Anda datang dari rumah sampai di tempat ini sebenarnya ingin menuruti rasa rindu saya, bahwa saya ingin bertemu dengan Tuhan. Saya ingin merasakan kehadiran Tuhan. Saya sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Itulah kerinduan yang mesti muncul dalam hati saya. Saya di sini menanggapi rasa rindu itu. Maka kalau Anda tidak merindukan ini, hanya gereja, hanya sebatas, ya minggu wajib ini, maka sebenarnya hidup itu tidak ada yang bernilai. Tapi ketika itu rindu, saya ingin bertemu dengan Tuhan, membuat rasa rindu itu sungguh-sungguh terobati di sini. Maka ini satu hal penting, bahwa saya memang sedang mengalami dorongan Roh Kudus. Tadi kamu katakan jangan padamkan roh. Jawabannya begitu. Itulah yang pertama harus muncul di hati. Karena memang dalam kehidupan kita, saya ini agak terkejut gitu ya. Kalau di lingkungan ataupun di wilayah, saya ketemu dengan semua orang itu nyanyinya lagu karismatik. Bahkan saya seringkali saya bilang, kamu tuh lagunya gini terus, gak pernah dibuka puji syukurnya itu. Di lingkungan itu seperti itu. Tetapi begitu ada misa yang bernuansa karismatik, orangnya cuma segini aja kan. Kayak kadang-kadang ini jelasnya itu gimana sih MKK itu. Semua lingkungan, semua wilayah lagunya itu karismatik. Saya pikir semua orang itu karismatik gitu ya. Tapi begitu diwujudkan dengan misa nuansa karismatik, separuh aja nggak dapat gitu ya. Ya nggak tahu lah. Tapi moga-moga Anda yang separuh ini
besoknya menggait satu orang, sehingga kalau satu orang dapat satu itu besoknya lagi bulan depan itu sudah mulai penuh separuh sedikit gitu ya. Nanti setahun depan tuh kalau nggak penuh Anda tuh rohnya nggak jelas tadi kan. Rohnya katanya jangan padamkan roh, mana rohnya itu, roh kosong semua kan. Nah itu harus diingat itu ya. Moga-moga karismatik matanya menyala ya. Kalau belum menyala dan tidak membuat orang itu bergembira karena itu ya sudah, berarti roh Anda karismatik MKK itu enggak jelas sebenarnya. Nah itu yang harus kita lihat. Bahwa hidup itu yang pertama begini. Karena di mana-mana sekarang ada gerakan baru. Meskipun kita melihat di dalam koran ada gereja-gereja Eropa maupun Australia dan Amerika itu dijual, tapi ada gerakan juga bahwa ternyata orang sekarang ini ingin menggeluti hidup rohani karena mereka tidak ingin hidup dalam kehidupan rohani yang biasa-biasa saja. Fakta itu terjadi di mana-mana. Bahwa sekarang ini ada zamannya orang itu ingin menggeluti kehidupan rohani supaya bertemu dengan Tuhan secara nyata. Tidak hanya sekedar teori. Bahwa hidup rohani itu benar-benar hidup yang bertemu dengan Tuhan. Bukan sekedar wacana belaka. Itu sedang dicari orang. Entah itu di Eropa, entah itu di Indonesia, entah itu di Cina misalnya, yang katanya semi komunis, ternyata di gereja mereka itu kerinduan seperti ini kuat banget. Ketika tahun 2005 itu di sana itu sudah hidup keagamaan Katolik itu hidup rohaninya sudah luar biasa. Sebelum misa terjadi, mereka itu sudah mazmur sepanjang 1 jam itu sebelum misa. Mereka nyanyi mazmur. Sebelum komuni itu, sebelum ada COVID, itu mereka sudah dioles dengan alkohol. Jadi satu lintingan seperti ini, setiap orang diolesi tangannya dengan alkohol. Lalu menerima komuni. Itu sudah terjadi. Dan mereka sungguh-sungguh merindukan kehadiran Tuhan yang tampak nyata. Dan kalau kita lihat seperti di Indonesia misalnya, setiap ada paroki baru di kota, itu selalu penuh. Kecuali paroki yang lama itu ya, karena mungkin sudah bosan jadi paroki, maka makin hari makin nggak penuh. Tapi paroki-paroki yang didirikan baru, makin didirikan gereja baru, selalu dipenuhi dengan banyak orang. Hal ini menunjukkan satu hal penting yang ada di dalam hati, bahwa orang zaman sekarang, apapun namanya, kehidupan rohani itu selalu digeluti dan tidak pernah menjadi hidup yang puas, hanya biasa-biasa saja. Itu pertama yang harus kita temukan dalam hati, bahwa kerinduan itu dijawab oleh orang. Lalu yang kedua, karena Allah itu tidak kelihatan, maka Allah mengutus orang-orang untuk pergi dan menemukan setiap yang dijumpainya kembali kepada Tuhan. Sehingga mulai dari dulu sampai sekarang itu selalu terjadi demikian. Zaman dahulu Allah mengutus para nabinya menjadi penyambung lidah Allah. Sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis diutus oleh Tuhan. Setelah Yesus naik ke surga, para muridnya diberi kuasa Roh Kudus untuk bisa menjadi pewarta dalam kehidupan. Sehingga dengan mereka semua, akhirnya kita mengenal Allah. Sama juga kita sekarang ini mengenal Allah karena pewartaan orang lain. Kalau tidak ada para misionaris yang datang ke Indonesia, mungkin sampai hari ini kita juga belum mengenal akan Kristus. Tapi karena mereka, maka kita sekarang ini mengenali Tuhan. Maka unsur penting yang kedua adalah Tuhan mengutus
orang-orang yang dipilihnya untuk pergi mewartakan kebaikan Allah. Sekarang pertanyaannya untuk kita. Apakah Anda juga merasa bahwa Anda dipilih Tuhan untuk menjadi nabi-nabi di zaman sekarang? Apakah orang-orang yang menyebut diri orang yang karismatik ini benar-benar orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabinya bagi kehidupan masa sekarang? Maka di awal tadi saya bilang, ketika mata Anda tidak menyala, jangan-jangan Anda tidak merasa aku ini adalah orang pilihan Allah. Hari ini kita disadarkan kembali lewat sabda Tuhan yang kita dengar, bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah apapun itu. Sekarang saya tanya kepada dua orang yang pakai kursi roda. Menurut Bapak, hidupmu itu bahagia enggak? Bapak itu bahagia enggak? Bahagia ya. Ya saya terjemahkan kalau nggak bisa ngomong gitu loh. Oh iya kan? Bahagia kalanya. Ibu, apa yang buat sangat? Kan nggak bisa jalan dengan baik kalau kamu mengatakan bahagia. Tapi ibu merasa sangat bahagia. Kenapa Bu? Hati tenang. Jadi hari ini Anda mempermalukan orang yang bisa jalan baik gitu ya. Yang bisa jalan baik aja datang ke gereja terlambat gitu ya. Kalian yang tidak bisa jalan malah lebih cepat. Kadang-kadang kita yang normal itu jadi orang bodoh gitu ya. Sementara orang yang menderita itu ternyata bisa mewartakan. Maka kalau ada lagu apa ini? Lagu karismatik judulnya apa itu? Melayani itu loh, apa judulnya? Melayani. Oh Tuhan itu ya, coba kamu nyanyi itu ya. Adalah kesempatan. Ayo terus. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Terus. waktu yang Tuhan beri. Harus jadi berkat. Refrainnya ini penting refrainnya. Stop. Ini lagunya nggak cocok untuk mereka dua. Kalian nyanyinya selami masih kuat, terus memangnya yang nggak kuat ini nggak bisa mewartakan. Lagu nggak jelas seperti ini Anda nyanyinya seperti mau jatuh kena Roh Kudus. Padahal lagunya nggak jelas banget itu. Selama masih kuat. Jadi sekarang itu kita mengingat-ingat, dulu saya ini orang yang dekat dengan Tuhan, dulu saya ini pelayan, dulu kok dibilangin loh ya. Dulu itu nggak ada artinya, wong dulu sudah mati dulu itu. Sekarang nggak usah melayani itu diingat-ingat gitu. Pelayanannya jelas nggak tulus, itu kok membuat Anda langsung, oh Tuhan, langsung nangis-nangis gitu ya orang karismatik itu. Oh Tuhan itu. Lagunya nggak jelas gitu kok nangis-nangis. Kalau lagu itu dinyanyikan di antara mereka dua, mereka stres itu ya. Tuhan ternyata selama masih kuat, terus aku ini apa gitu ya. Enggak bisa saya melayani. Padahal dengan Anda datang ke gereja ini, menjadi semangat dalam hidup Anda, itu sudah menjadi pelayan utama dalam hidup. Sehingga orang-orang yang normal itu menjadi bertobat. Kalau enggak, memangnya melayani itu harus lincah kemana-kemana itu ya. Orang yang sakit pun itu bisa melayani Tuhan dan membuat Anda menjadikan orang lain itu bertobat. Maka dalam diri saya itu harus ada pengalaman saya disentuh oleh Tuhan. Saya diminta oleh Tuhan untuk melayani, enggak peduli siapapun sampai mati sebelum saya berakhir nafas saya itu melayani Tuhan. Enggak usah nyanyinya kayak oh Tuhan tadi kan ya. Kalau itu saya nyanyi, enggak pernah saya nyanyikan dalam hidup saya itu ya.
Karena ini lagunya benar-benar pelecehan ini untuk mereka yang menderita itu ya. Tapi Anda kan nggak paham itu ya. Nyanyinya makin kencang. Ayo refresh sekali lagi. Kencang lagi. Refresh sekali lagi, kencang lagi. Padahal nggak jelas benar itu. Tapi ya itulah kelemahan orang karismatik. Yang penting nyanyinya enak, Romo, isinya nggak penting ya. Maka tadi saya bilang khotbahnya itu nggak penting. Yang penting itu saya dekat dengan Anda atau enggak. Kalau saya itu membuat telinga Anda itu nggak dekat gitu ya. Meskipun khotbahnya saya bagusnya kayak apa, sudah direnungkan berminggu-minggu pun bagi Anda itu nggak enak. Karena Anda pulang itu pasti bagaimana tadi firman Tuhan, bagus, bagusnya di mana nggak tahu gitu ya. Ya, kadang-kadang begitu. Tapi hari ini yang kedua harus muncul di hati Anda adalah saya dipanggil Tuhan seperti apapun diri saya ini untuk menjadi nabinya di tengah kehidupan saya. Maka orang-orang yang berkarismatik adalah orang-orang yang bersuka cita karena aku dihargai oleh Tuhan. Dihargai untuk apa? Untuk menjadi nabinya. Dihargai itu bukan membuat saya ini hanya begitu saja dalam hidup. Saya dihargai oleh Tuhan. Tetapi tidak ada aksinya, itu juga menjadi percuma. Maka sebenarnya saya tadi mengatakan kita harus membuat orang lain mengalami sukacita dalam Tuhan. Maka pembuktiannya adalah kalau dalam 1 tahun ini semakin hari orang yang misa karismatik itu semakin sedikit, Anda tidak menyadari bahwa hidup Anda dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Jadi berdoa itu bukan hanya Tuhan, aku ini, aku ini itu. Tapi apakah Anda sudah membuat orang lain bertobat atau enggak? Membuat orang lain bertemu dengan Tuhan atau tidak? Jangan-jangan kita ini ngomongnya karismatik, tapi sebenarnya hidup kita sangat duniawi. Sesuatu yang seringkali bertolak belakang dalam kehidupan kita. Kalau Anda mengatakan sebagai orang-orang yang berkarismatik, yang memiliki karisma roh, maka hidup Anda mesti ada perubahan. Oleh karena itu harus sungguh-sungguh dirasakan kekuatan Tuhan dalam hati Anda. Harus sungguh-sungguh diyakinkan, aku ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Itu yang kedua yang harus muncul di hati. Yang ketiga, kalau begitu, apa yang harus saya buat sekarang? Ya, ini 3 orang ini. Saleh sekali duduk di depan. Kalau begitu, apa yang harus Anda buat? Yang pertama ingat ya. Ingat gak yang poin pertama? Semua orang merindukan Tuhan. Lalu poin yang kedua, kalau semua orang merindukan Tuhan, harus ada orang yang mewartakan, yang memberi jawaban atas kerinduan Tuhan. Anda dipilih Tuhan untuk menjadi jawaban itu. Lalu yang ketiga, kalau begitu apa yang harus Anda buat? Woi? Hah? Saya tanyai minggu depan atau bulan depan kalau saya misa Anda mulai diturun ke belakang lagi gitu ya. Nanti bulan depan paling belakang itu enggak jelas karismatiknya. Mestinya makin hari makin ke depan itu ya. Orang karismatik kok di belakang. Gimana? Kira-kira apa yang harus Anda buat? Anda orang muda yang datang dengan penuh kerinduan, lalu menyadari saya dipanggil oleh Tuhan, terus apa yang ingin kamu buat? Hei. Hei. Sorry apa? Ingin yang kamu buat itu apa? Kalau sorry lagi. Yang pengen, yang akan, kalau begitu, ternyata semua orang sebenarnya merindukan akan Tuhan yang datang itu. Kemudian saya ini ternyata dipilih Tuhan untuk menjawab kerinduan itu. Kalau seperti itu, apa yang harus kamu buat sekarang? Meninggalkan apa?
Nah, terus gimana setelah supaya jawaban panggilan Tuhan itu nyata itu harus diapakan kamu ini? Ikut melayani. Gimana melayaninya? Oh Tuhan, gitu ya, melayani sih. Orang karismatik kan biasanya menyebut dirinya pelayan-pelayan gitu ya. Nyanyi aja dibilangnya aku sudah melayani Engkau Tuhan. Disangka nyanyi itu sudah melayani Tuhan. Padahal menyanyi itu hobi aja. Apa kira-kira? Bu? Bagaimana supaya jadi berkat? Bagaimana serupa itu? Jawaban karismatik selalu aneh-aneh. Ah ini belakangnya. Bagaimana? Jawabannya rohani tidak konkret biasanya orang karismatik itu. Apa? Bagaimana sekarang? Supaya bisa bersaksi apa yang kamu buat? Ayo ini yang core ini gimana? Semua firman itulah jawaban orang karismatik, nggak selalu konkret. Melakukan firman Tuhan, Romo. Gimana firman Tuhan itu? Kamu, saya tanya, Injilnya hari ini dari Injil apa? Firman Tuhan dari Injil apa aja lupa sudah. Dari Injil apa? Bab berapa? Ya kan? Firman Tuhan, ditanyain enggak firman Tuhan itu. Nah, ini saya kasih tahu rahasianya. Kita akan bisa menjawab kerinduan orang akan Tuhan. Kita juga bisa sungguh-sungguh merasakan dan mengalami dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya dalam mewartakannya. Kalau kalian semua, kita semua memiliki Roh Kudus dalam hati. Maka di dalam kitab Nabi Yesaya tadi dikatakan, Roh Tuhan ada padaku dan oleh karena itu saya bisa membuat orang yang miskin, yang menderita, yang tidak punya pakaian, yang lapar dan haus dan semuanya mendapatkan sukacita dari aku. Selama aku enggak punya roh, hidupku hanya biasa saja. Enggak mungkin nomor 1 dan nomor 2 ini bisa kita kerjakan. Nah, maka hidup ini harus selalu terbuka pada suara roh. Dan bukan hanya mendengarkan yang menyenangkan telinga saja. Kadang-kadang harus disadari, orang karismatik itu seringkali baper, bawa perasaan. Karena memang setan itu pintar dalam mengelola supaya orang jatuh. Orang sudah senang akan Tuhan, tetapi kemudian senangnya dibelokkan. Dan cara membelokkannya salah satunya adalah membuat hati yang gampang tersinggung. Yang seringkali membuat seseorang tidak bertemu dengan Tuhan. Yang menyenangkan telinga saja yang dia dengarkan. Tetapi ketika hari ini bahwa semuanya akan diselesaikan oleh Roh Kudus, maka kita semua menjadi orang-orang yang mestinya mulai hari ini memiliki keterbukaan akan Roh Kudus. Tuhan, masuklah dalam hatiku dan buatlah aku ini bisa hidup di dalam kuasa Roh-Mu. Kuasailah aku ini Tuhan, supaya bukan aku yang kemudian melaksanakan tugas penting ini, tetapi Roh-Mu lah yang mengubah hidup aku. Kalau itu terjadi, maka kerinduan orang itu akan dinyatakan. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mendengarkan suara Tuhan adalah orang-orang yang membuka dirinya supaya Roh Kudus itu memimpinnya. Memohon kepada Tuhan, Tuhan kuasailah aku dengan Roh-Mu, supaya aku bisa sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu dan menjadi alat-Mu dalam kehidupan. Oleh karena itu nanti tesnya ketika Anda pulang.
Kamu ini keluarga atau teman? Contoh, teman ya, pacar. Pacarnya siapa? Tengah atau pinggir? Hei, kamu itu loh. Pacarmu yang mana? Dua-duanya? Yang mana pacarmu? Yang hitam atau yang putih? Hitam. Kamu pacarnya mana? Kamu obat nyamuk aja ya? Kasihan sekali hidupmu itu hanya untuk obat nyamuk. Kalau nanti pulang gereja, kamu bertengkar mau makan di mana, berarti rohmu itu enggak terbuka. Tengkarnya itu harus berkualitas. Bagaimana supaya saya bisa menemukan Allah, itu tengkarnya harus begitu. Tengkarnya warungnya di mana kita ini setelah nanti pulang dari gereja. Kemudian setelah itu enggak saling sapa selama seminggu. Meskipun hatinya penuh rindu. Akhirnya kamu diminta pacaran dengan obat nyamuknya ini gitu. Akhirnya enggak ketemu yang hitam itu. Itu bisa terjadi karena kita enggak berkualitas. Hanya mendengarkan apa yang menjadi hasrat hati, tidak mendengarkan suara Tuhan. Contoh paling gampang gitu. Ini suami istri ya. Kalian suami istri itu ya, siapa? Anaknya. Ya. Kalau nanti pulang ke rumah, suami istri ketika malam enggak mendoakan anaknya, berarti rohmu itu enggak jelas. Enggak terbuka pada kuasa Roh Kudus. Kalau terbuka, hidup orang tua adalah demi kebaikan anak. Kalau demi kebaikan anak, anakku harus saya mintakan supaya dikuasai oleh Roh. Setiap malam Anda bergandeng tangan dan memohon pada Tuhan, Tuhan, Engkau telah mempercayakan kami menjadi keluarga dan Engkau telah menitipkan anak itu kepada kami. Bentuklah anak. Setiap malam begitu, maka anakmu itu makin hari makin jelas. Kalau enggak, jangan-jangan terpaksa ikut misa pada hari ini. Ya, kamu terpaksa. Kamu senang punya bapak yang kayak gini? Ya lumayan berarti ya. Yang terakhir contoh. Kamu kelihatan susah sekali, ada apa? Ibu ini yang rambut merah ini. Sejak tadi melihat saya itu gitu aja sambil wajahmu sedih. Kenapa? Kenapa Bu? Hah? Kamu orang MKK atau bukan? Kalau MKK itu mestinya bersuka cita gitu ya. Minggunya aja minggu sukacita, tapi kamu sedih aja sejak tadi. Kenapa? Ya moga-moga sedih bukan karena yang sesuatu yang duniawi, tapi sedih karena kok saya nggak dekat-dekat dengan Tuhan loh. Nah itu sedihnya berkualitas gitu ya. Kalau sedihnya uangku tadi kok hilang itu ya, uangnya kan di dompet sekarang kan ATM-nya kok kosong, itu berarti sedihnya nggak berkualitas. Sedih itu kalau kehilangan Tuhan, kehilangan kedekatan Tuhan itu sedih yang berkualitas. Oleh karena itu pada hari ini silahkan dilihat tes-tesnya itu yang sederhana. Apakah saya dikuasai oleh Roh Kudus atau enggak? Tesnya itu ada. Kalau nanti di rumah kamu bertengkar aja, meskipun misa karismatik, itu sebenarnya di situ setan aja yang ada. Kalau misalnya setelah pulang nanti hidupmu itu hanya sekedar ya pokoknya mencari yang sesuatu yang duniawi belaka, enggak pernah memikirkan perkara Tuhan, itu sebenarnya saya ini tidak terbuka pada kuasa Roh Kudus. Ingat sekali lagi, orang-orang yang karismatis adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan itulah yang akan memampukan kita untuk bisa menjadi nomor 1 dan nomor 2 tadi. Poin pertama dan kedua tadi. Moga-moga hari ini Anda orang yang bersuka cita. Karena roh itu sungguh-sungguh dicurahkan pada kita. Soalnya adalah seringkali kita hanya melakukan tindakan menurut pikiran dan hati kita. Tidak menurut pikiran dan hati Roh Kudus. Maka mulai hari ini terbukalah. Dan lihatlah di sekitar Anda. Dan lihatlah juga diri Anda. Bahwa saya dipilih Tuhan apapun itu. Untuk menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar saya. Entah itu sampai orang yang tidak bisa berjalan pun Anda bisa menjadi seorang penolong yang luar biasa. Anda tidak bisa berjalan, tetapi hati Anda merangkum semua orang dengan doa-doa Anda. Di situ sebenarnya Anda seorang nabi yang luar biasa, melebihi orang-orang
yang biasanya normal belaka. Maka di sini setiap orang dipanggil untuk itu. Hanya kekuatan Roh Kuduslah yang membuat kita bisa menjadi berubah. Selama tidak ada Roh Kudus yang membuat Anda terbuka akan sapaannya, maka pulang dari gereja hidup Anda biasa-biasa saja. Maka mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini. Kita syukuri kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dan kita sadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Semoga dengan demikian Anda pulang dengan sukacita. Karena Roh Allah adalah milik Anda semua. Tuhan memberkati.